Khotbah saya beri judul 3B untuk memudahkan Bapak Ibu mengingat. Dan 3B ini sangat penting, terutama apabila kita menghadapi masalah dan persoalan yang berat dalam hidup. Mari kita baca itu di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 3B yang saya maksud adalah, pertama adalah bersukacita, kedua bersabar, dan yang ketiga berdoa. Saya sudah sering sekali membaca ayat ini. Tapi terakhir ini saya baca lagi ayat ini. Saya seolah-olah dicelikkan. Sebab saya melihat konteks daripada ayat ini. Ayat ini bukan sekedar diucapkan demikian saja oleh Rasul Paulus. Tetapi saya yakin konteksnya, latar belakangnya daripada ayat ini adalah sebuah keadaan yang tidak menyenangkan. Apakah itu berupa kesesakan seperti yang ditulis di sini? Atau itu berupa sebuah tekanan? Ataukah itu sebuah penderitaan? Yang pasti ayat ini ditulis untuk anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi problema dan masalah kehidupan yang berat. Sebab kalau tidak perlu ditulis bersukacita, ya toh? Kalau orang sudah nyaman, semuanya berjalan lancar, semuanya sehat dan semuanya tidak ada masalah, mudah sekali bersukacita, bukan? Nah, saudara-saudara itu mari kita ingat, ya, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara menghadapi masalah persoalan kehidupan yang berat. Saya mau pesankan 3B ini, apa? Bersukacita, bersabar, dan berdoa. Nah, mari sekarang kita lihat lebih detail. Bersukacitalah dalam pengharapan. Mengapa kita harus bersukacita, saudara? Karena sukacita itu sangat penting. Amsal berkata, hati kalau bergembira, hati yang bersemangat itu dapat menghadapi persoalan. Sebaliknya kalau hati kita sedih, kita susah, hati kita down, maka kekuatan kita pun hilang. Nehemia juga berkata demikian. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. So itu saudara-saudara, sukacita ini tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Dan anak Tuhan itu identik dengan sukacita. Amin. Lalu saudara tanya, bagaimana saya bisa bersukacita? Saya sedang menghadapi masalah persoalan ini. Saya sedang menghadapi sakit penyakit. Saya sedang menghadapi dalam pekerjaan begini-begini dan seterusnya. Nah, ini sudah diberitahu. Bersukacitalah dalam apa? Pengharapan. Pengharapan ini kuncinya, saudara-saudara. Kalau kita punya pengharapan, maka saudara-saudara dalam segala sesuatu kita dapat bersukacita. Amin. Karena kita punya pengharapan. Dan saya mau katakan bahwa pengharapan kita orang percaya, pengharapan kita di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan kita. Itu ada ayatnya. Bahwa pengharapan kita itu pasti. Saudara harus tahu ya, pengharapan orang percaya itu bukan mugo-mugo. Ya. Biasanya orang kalau pengharapan itu mugo-mugo, mudah-mudahan hari ini tidak hujan, mudah-mudahan lancar. Tapi saya mau katakan bahwa pengharapan di dalam Kristus itu bukan itu. Pengharapan kita dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan kita dalam Kristus adalah sesuatu yang surely come. Ada sesuatu yang pasti akan datang, pasti akan terjadi. Saya itu Rasul Paulus berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau Rasul Paulus ngomong bersukacita, itu karena dia sudah alami sendiri. Bukan sekedar teori, tapi dia mengalami sendiri. Kalau saudara mau tahu, kita bisa melihat itu di dalam kitab Filipi. Filipi ini surat sukacita, saudara-saudara. Di dalamnya berkali-kali Rasul Paulus selalu berkata, bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah dengan aku, bersukacitalah di dalam Tuhan, bersukacita, bersukacita. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, dalam situasi apa Filipi itu ditulis? Filipi bukan ditulis di sebuah tempat peristirahatan, di sebuah villa yang nyaman. Lalu Paulus mulai mengambil pena untuk menulis sebuah surat, kira-kira apa ya? Oh, sukacita. Lalu dia mulai menulis, tidak.
Tapi Filipi itu ditulis dengan keadaan Rasul Paulus terbelenggu. Dengan keadaan dia dirantai sebagai seorang narapidana. Itulah latar belakang daripada surat Filipi. Situasi kondisi yang bertolak belakang dengan sukacita. Seharusnya Paulus bisa mengeluh. Seharusnya dia sayang diri. Dia mungkin bersungut-sungut, marah dan sebagainya. Tetapi dia menulis sebuah surat, sukacitalah di dalam Tuhan. Jadi itu saya katakan saudara-saudara, kalau Paulus menulis bersukacitalah dalam pengharapan, itu dia alami sendiri. Artinya apa? Artinya bisa bukan? Dalam keadaan susah pun kita bisa bersukacita bukan? Amin. Anak Tuhan itu punya sumber sukacita yang tidak pernah habis-habisnya. Haleluya. Dalam keadaan apapun kita bisa bersukacita. Dan harus bersukacita. Karena itulah letak kekuatan kita. Mari kita bersukacita. Kita mau melihat sebuah contoh lain di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia ini jemaat apa saja? Kalau sudah membaca di Kisah Para Rasul, di situ ada jemaat Filipi, kemudian ada jemaat Tesalonika, ada jemaat Berea. Jadi sekarang jemaat. Kalau tadi kita melihat Rasul Paulus sendiri, sekarang jemaat. Ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka apa? Meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Haleluya. Ini contoh bagi kita. Jemaat-jemaat di Makedonia. Biarlah ini juga menjadi panutan kita. Bagaimana dikatakan dicobai dalam pelbagai. Berarti bukan satu, tapi banyak penderitaan yang dialami, saudara. Tetapi dikatakan apa? Sukacita mereka apa? Meluap. Haleluya. Inilah mujizat itu ya. Mujizat sukacita saya katakan. Sebab secara manusia tidak mungkin orang dalam menghadapi pencobaan kok bisa bersukacita. Tapi nyatanya bisa. Dalam berbagai pencobaan-pencobaan yang berat. Dalam berbagai tekanan. Dalam berbagai masalah persoalan. Dikatakan jemaat-jemaat di Makedonia bersukacita. Bahkan sukacita mereka meluap. Oleh sebab itu mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mau beritahu saudara punya pengharapan. Amin. Jangan saudara lupa bahwa saudara adalah orang-orang yang punya pengharapan. Dan pengharapan Anda ini adalah pengharapan yang pasti. Sebab itu angkat hatimu. Bebaskan rohmu. Puji dia, sembah dia. Biarlah roh yang penuh dengan sukacita itu memenuhi hati dan pikiranmu. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kita maju terus kepada bagian yang kedua. Yaitu dikatakan tadi, sabarlah dalam kesesakan. Sabar atau kesabaran itu adalah karakter ilahi. Dan saya mau katakan kepada saudara-saudara semua, bahwa Tuhan dia mau menumbuhkan karakter ilahi ini, khususnya kesabaran. Itu banyak karakter ilahi, tapi karena kita bicara tentang kesabaran, saya mau khususkan kepada kesabaran ya. Tuhan mau menumbuhkan karakter ini dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Hidup kita ini harus bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Dalam karakter ilahi. Sampai dikatakan oleh Rasul Paulus, kita menjadi serupa dengan gambarnya. Salah satu karakter ilahi yang Tuhan mau tumbuhkan dalam hidup kita, orang percaya adalah kesabaran. Sudah membaca Galatia pasal 5 tentang buah roh, di situ juga salah satu adalah kesabaran. Tahan uji dalam kata lain, kesabaran. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Tuhan bisa menumbuhkan karakter ini? Saya percaya hanya satu cara, yaitu lewat kesesakan. So, tidak mungkin karakter ini bisa bertumbuh hanya karena saudara mungkin mempelajari Alkitab, karena saudara cuma membaca buku atau apapun juga, cuma mendengar khotbah.
Mungkin saudara mengerti, tahu. Tapi untuk supaya karakter ini benar-benar bertumbuh dan menjadi bagian dalam hidup kita, mau tidak mau kita harus alami yang namanya kesesakan. Nah, sampai di sini mungkin sudah bilang, waduh kalau gitu saya enggak mau gitu ya. Tapi saudara kalau memang sudah rindu memiliki kesabaran, memang Tuhan izinkan kadang-kadang ya. Tuhan izinkan ada kesesakan yang kita alami. Supaya karakter ini bisa bertumbuh. Saya beri contoh begini saudara-saudara ya. Bapak-bapak yang suka bodybuilding, suka dengan nge-gym supaya otot-otot terbentuk. Apa yang harus bapak-bapak lakukan? Memikul beban, ya toh? Pasti 1 kilo sudah kuat, ditambah lagi jadi 2 kilo, ya toh? Udah kuat ditambah lagi 3 kilo, 3 kilo ditambah lagi menjadi 4 kilo. Kenapa? Supaya otot-otot itu terbentuk, saudara. Tanpa itu tidak mungkin. Sudah tahu 1 kilo nyaman, tidak akan muncul itu otot. Kalau mau muncul harus tambah. Untuk membangun otot rohani juga demikian, saudara-saudara. Tuhan berikan beban, Tuhan berikan masalah persoalan, kesesakan. Supaya apa? Supaya karakter ilahi itu tumbuh dalam hidup kita. Dan kita semakin menyerupai Kristus. Sebab itu kalau saudara menghadapi kesesakan, jangan kecil hati. Jangan kecewa. Mungkin itulah saatnya di mana Tuhan sedang membentuk otot-otot rohani Anda. Supaya Anda benar-benar menjadi seorang Kristen yang teguh, yang kuat, yang tahan uji, yang tidak goyah menghadapi masalah persoalan. Berbicara tentang kesabaran, ada sebuah pertanyaan yang sering kali muncul. Pertanyaan ini begini saudara-saudara. Sampai kapan? Nah, ya toh. Sampai kapan aku harus sabar? Atau dengan kata lain, berapa lama? Nah kalau saudara tanya seperti itu, saudara-saudara, saya mau beritahu, saudara bukan satu-satunya orang yang bertanya seperti itu. Saudara bisa baca di dalam Mazmur, saya sudah coba selidiki, minimal ada 17 kali pemazmur bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Sampai kapan Tuhan aku harus sabar? Berapa lama aku harus sabar? Pemazmur aja bisa bertanya demikian. Jadi wajar kalau kita bertanya. Tapi saudara-saudara jawabannya hanya Tuhan yang tahu. Kalau saudara tanya kepada saya juga tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya tahu satu hal. Coba kita baca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Nah ini saudara. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Mengapa saya pakai ayat ini? Karena kata sabar dalam bahasa asli, hupomeno itu artinya to stay under. Kita duduk diam di bawah. Di bawah apa? Di bawah tangan Tuhan yang kuat. So itu ayat ini berkata karena itu rendahkanlah, tetaplah stay under. Tetaplah di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sampai kapan? Saya katakan sampai waktunya Tuhan. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Amin. Dia membuat segala sesuatu itu baik pada waktunya. Saudara akan tahu waktunya kalau Tuhan sudah katakan. Saudara akan tahu. So itu mari kita mau tetap dikatakan tadi sabar dalam kesesakan. Karena ada upah. Saya akhiri dengan satu ayat. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kiranya Tuhan tolong kita, ya, sampai kita menantikan waktunya Tuhan, kita boleh tetap sabar, bersabar. Saya lanjut dengan bagian terakhir dari ayat tadi. Yang ketiga, berdoa. Bertekunlah dalam doa. Bertekunlah. Arti kata bertekun, jangan putus asa. Jangan putus asa dalam berdoa. Arti berikutnya adalah biarlah doa kita itu naik bertalu-talu ke hadirat Tuhan. Terus dinaikkan. Doa kita naik terus ke hadirat Tuhan. Kita naikkan terus
tekun dalam doa. Ada satu ayat yang saya rasa luar biasa. Di dalam Yesaya 62 ayat 7 dikatakan, jangan biarkan dia tinggal tenang. Jangan biarkan dia tinggal tenang. Terus riwu ono dengan doamu. Naikkan terus doamu. Sampai Tuhan gak tahan, tanda kutip. Mengapa saya katakan begitu? Karena itu adalah perumpamaan Tuhan Yesus sendiri. Coba kita buka di dalam Lukas pasal 18. Di sini ada sebuah perumpamaan dari Tuhan Yesus yang saya rasa menunjukkan hati Tuhan itu gimana. Ya, seringkali kita pikir, wah kalau berdoa cukup sekali pokok dengan iman kita percaya. Tapi di sini ada aspek lain. Di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8, di situ ada dikatakan perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Jadi Tuhan Yesus di sini mengambil contoh yang benar-benar ekstrim. Allah Bapa yang penuh kasih, yang penuh dengan keadilan, yang mendengar dan menjawab doa, yang setia, digambarkan dengan cara paradoks sebagai hakim yang gak benar. Hakim yang tidak baik, yang tidak memperhatikan orang kecil, dan seterusnya. Dikatakan di sini ada seorang janda yang punya masalah, dan dia perlu sekali pembelaan dari hakim ini. Lalu dikatakan saudara, janda ini minta kepada hakim dan tidak dianggap, tidak ditemui. Sekali dia datang tidak ditemui. Tapi janda ini dikatakan dia tidak pernah putus asa. Dia terus datang, terus datang. Dia terus mengajukan permohonannya terus. Sampai satu saat hakim ini merasa terpojok. Dia pikir, waduh pusing aku kena satu orang ini ya. Keuletannya membuat si hakim ini merasa, aduh aku bisa tidur gak enak ini. Kemana-mana gak enak, keluar rumah dibayangi. Keluar rumah dia sudah nyangkong di situ ya. Dan seterusnya mungkin. Akhirnya hakim ini berkata, ayo panggil si janda, apa sih? Dan janda itu mengungkapkan masalahnya, persoalannya. Dan kemudian dikatakan hakim itu membela janda itu. Menjawab permintaannya. Saya bacakan saja ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Berbunyi demikian. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya. Siapa orang pilihannya itu? Kita. Kita dipilih dari segala bangsa menjadi anak-anak Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang apa? Siang malam berseru kepadanya. Bertekunlah dalam doa. Pagi doa, siang doa, malam doa. Saya sibuk, saya tidak mungkin berdoa. Doa itu seperti kita berbicara saja. Tidak harus saudara masuk ke satu tempat, ya itu terbaik tentunya ya. Tapi mungkin dalam kesibukan saudara bisa bersekutu dengan Tuhan. Bisa ungkapkan isi hatimu, Tuhan tolong masalahnya. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan membela aku dan seterusnya. Dikatakan siang malam berseru kepadanya. Nah ini saudara-saudara yang saya mau garis bawahi. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara saya mau katakan Tuhan kita tidak pernah mengulur-ulur waktu. Amin. Kalau waktunya tiba Tuhan pasti tolong gitu. Amin. Ayo angkat imanmu. Haleluya. Ada yang sudah putus asa. Sudah berdoa merasa aduh doa saya tidak dijawab. Saya mau katakan Tuhan sudah mendengar dan akan menjawab doamu. Mari angkat hatimu. Iya angkat imanmu saudara-saudara. Bertekun dalam doa. Sampai dia menjawab. Sampai jawaban doa itu nyata dalam hidupmu. Karena Tuhan sendiri yang berkata. Ayo berdoa. Bertekunlah dalam doa. Ayat ini dimulai dengan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Ayat 1. Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan bosan, terus panjatkan doamu. Kita punya Tuhan yang mendengar dan menjawab doa. Amin. Doa kita tidak sia-sia. Doa kita didengar dan pasti Tuhan akan jawab doa kita. Kalau kita tidak jemu-jemu dalam berdoa. Sebab itu tetaplah berdoa. Tetaplah bertekun dalam doa. Saya kunci dengan sebuah ayat. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat yang ke-5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-6.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7 terakhir. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua ya.